Banyak orang takut bersikap. Ustadz milik semua umat, Ustadz milik semua jamaah. Kalau Ustadz berpihak kepada PAS nomor 3, berarti Ustadz sudah mengelompokkan diri. Ya, saya mesti berpihak, saya mesti menunjukkan warna saya mesti menunjukkan kepada jamaah yang selama ini kukatakan mesti pemimpin peduli kepada masjid, mesti pemimpin yang peduli kepada zakat, mesti pemimpin yang peduli kepada orang miskin. Maka kutunjukkan keberpihakan, inilah orangnya. Mau jamaah itu mengikut, alhamdulillah. Tak mau dia ikut, menjadi sedikit jamaah, lebih bagus. Di akhirat tak banyak tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Makin banyak jamaah itu bukan makin ringan beban kita, makin banyak pengikut kita, makin banyak pula tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Saya bertanggung jawab terhadap segala keputusan saya, segala ucapan saya, segala tindak tanduk saya. Bisa saya klarifikasi, bisa saya jelaskan, termasuklah pilihan-pilihan politik saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Pada itu kebetulan saya sebagai ketua masjid di dalam makanan selesai. Ini waktu itu pernah kita undang Ustadz, dan saya himbau kepada jamaah dan masyarakat sekitar untuk hadir. Tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak mau hadir dengan alasan ini membawa Ustadz untuk ceramah dalam ranah politik. Artinya ada beberapa masyarakat yang tidak setuju hal seperti ini. Lalu waktu itu saya jawab, kalau seandainya calon ini membawa artis dari ibu kota, apakah Bapak datang? Katakanlah artis dangdut. Saya rasa pasti masyarakat akan berbondong-bondong untuk datang menghadiri artis ini tadi. Nah, ini mungkin yang sedikit menjadi apa bagi saya mungkin. Kenapa masyarakat ini pada saat yang berbau agama ini sepertinya hal-hal yang sangat tabu di dalam berpolitik. Mungkin disinilah yang saya ingin pencerahan dari Al-Mukarram Pak Ustadz Abdul Somad. Apakah benar di dalam ajaran Islam itu politik ini tidak boleh membawa-bawa agama? Dua yang saya respon. Yang pertama tadi, bagaimana kita menghadapi masyarakat materialistis. Dia mau memilih kalau materi, rasional, manusia. Kalau saya nyoblos hari ini, berarti saya tak kerja. Kalau saya kerja, berarti saya dapat gaji. Kalau dia buruh 70.000. Kalau ada yang mau membayar saya 100.000, berarti saya untung 30. Tapi kalau gara-gara memilih saya tak dapat apa-apa, berarti saya rugi. Pragmatis. Cara berpikirnya singkat, simpel saja. Disitulah ujian kita sebagai tokoh masyarakat, bisa menyadarkan orang bahwa kekeliruan pada tanggal 9 Desember itu akan diderita 5 tahun yang akan datang. Disitulah ujian ketokohan kita. Apakah kita ini tokoh atau tukang tokoh aja? Jadi masalah ceramah jamaahnya banyak, kita udah selesai. Saya di rumah ini, di mana-mana saya ceramah di Mujahidin, tak muat. Ceramah di Cepron, tak muat. Ceramah di Habibur Rahman, tak muat. Dipindahkan ke Bukit Gelanggang, melimpah ruang. Tapi sekarang sedang diuji nih. Waktu ceramah orang mau datang. Nah sekarang kalau mengajak milih nomor 3, mau tak orang ikut? Wah, ini ngeri-ngeri sedap juga ini. Kita tengoklah tanggal 9 nanti. Nah, jadi kita sekarang sedang berjuang dengan gaya, cara, jalan, metode yang baik. Tentu melewati jalan yang baru itu tak sama macam jalan lama. Ini adalah tantangan bagi kita, meyakinkan umat dari materi kepada non materi, dari yang zahir kepada yang batin, dari dunia kepada akhirat. Ini tantangan kita bersama. Kedua, ini politik memang sengaja mau dijauhkan dari ustadz. Supaya apa? Supaya orang politik ini bebas.
Kalau tak ada lagi ustadz di parlemen itu, bebaslah dia mau mengeluarkan perda zina, perda homo, karena tak ada lagi ustadz. Asal ada ustadz yang bicara politik, jangan bicara politik. Ustadz cerita toharoh aja lah, air suci mensucikan, darah haid, darah nifas, darah wiladah, darah bisul, darah nyamuk, darah jerawat. Ustadz yang cerita politik. Jadi kalau ada ustadz temakan ini berarti dia kalah. Kalau saya di mana-mana ceramah 3 tuh saya gas. Pertama, perbaikan pendidikan, masukkan anak sekolah tahfiz. Yang kedua, perbaikan ekonomi, belanja ke warung tetangga, jangan belanja ke warung yang tak jelas asal usulnya. Ketiga, perbaikan politik. Pilihlah anggota dewan yang memperjuangkan perda syariah. Pilihlah anggota legislatif yang menolong agama Allah. Pilihlah di pilkada calon-calon yang kira-kira kalau dia duduk di situ maka terbantu Islam. Tak bosan, tak muak saya nyampaikan. Karena itulah banyak orang membuli saya. Andai saya ceramah zona aman-aman aja, istighfar, sholawat, selesai. Tak banyak orang benci, tak banyak bully, tak banyak buzzer, tak banyak haters yang menyerang. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah menunjukkan bahwa Islam itu bukan hanya, ini banyak orang memahami Islam ini 3 saja. Lahir akikah, nikah walimah, mati takziah. Politik bukan urusan umat Islam. Kalau politik tidak diurus umat Islam, diambil umat yang lain. Kalau parlemen tidak diambil umat Islam, diisi orang lain. Ketika diisi orang lain, barulah kita gigit jari. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Ulil amri pemimpin politik. Umat Islam kalau tidak berpolitik, dia akan dipolitiki orang. Umat Islam kalau dia tidak memegang tampuk kekuasaan, dia akan dikuasai orang lain. Jangan sampai bumi lancang kuning, Muslim mayoritas, tiba-tiba kita dikuasai orang lain. Anggota dewannya bukan kita, pemimpinnya bukan kita. Kalaupun orang kita tapi otaknya entah otak-otak mana, habislah umat ini. Kita tak dapat apa-apa dari kekuasaan. Jangan sampai kita menjadi minoritas di tengah mayoritas. Kita menjadi orang paling banyak tapi tidak prioritas. Itu yang paling mengkhawatirkan. Nauzubillah. Saya tak akan pernah bosan menyampaikan itu kepada umat. Tidak hanya sekedar ceramah, tapi saya bersikap. Banyak orang takut bersikap. Ustadz milik semua umat, Ustadz milik semua jamaah. Kalau Ustadz berpihak kepada PAS nomor 3, berarti Ustadz sudah mengelompokkan diri. Ya, saya mesti berpihak. Saya mesti menunjukkan warna saya mesti menunjukkan kepada jamaah yang selama ini kukatakan mesti pemimpin peduli kepada masjid, mesti pemimpin yang peduli kepada zakat, mesti pemimpin yang peduli kepada orang miskin. Maka kutunjukkan keberpihakan. Inilah orangnya. Mau jamaah itu mengikut, alhamdulillah. Tak mau dia ikut, menjadi sedikit jamaah, lebih bagus. Di akhirat tak banyak tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Makin banyak jamaah itu bukan makin ringan beban kita. Makin banyak pengikut kita, makin banyak pula tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Saya bertanggung jawab terhadap segala keputusan saya, segala ucapan saya, segala tindak tanduk saya. Bisa saya klarifikasi, bisa saya jelaskan, termasuklah pilihan-pilihan politik saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ahli Umar Tanjung, pengurus Masjid Nurul Falah, Jalan Nambah Gang nomor 2. InsyaAllah apa yang disampaikan Pak Ustaz Somad tadi, sebagai pengurus kami akan berusaha merangkul semua jemaah kita untuk mendukung Pak Faisal. Pertanyaan saya kedua ini khusus untuk Pak Uwas nih. Saya sungguh-sungguh tercengang dan merasa bagaimana ya, kami lihat selama ini di Facebook ataupun di YouTube tuh, Pak Ustaz ini luar biasa, melebihi yang seperti selebritas tuh Pak ya. Itu telah jumpa dengan orangnya, kami merasa
Kok Pak Ustadz setenang ini ikut besar rendah hati seperti ini? Apa syaratnya Pak Ustadz? Sekian, terima kasih. Maksudnya kiat ya Pak ya? Ya. Oke, silakan ditanggapi. Saya balik dari Kairo tahun 2002 Pak Tanjung. Balik dari Kairo 2002, pesawat saya itu Kairo Bangkok. Di Bangkok saya tidur 6 jam, habis itu Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur saya ke Malaka naik bis. Dari Malaka saya naik Indomal menyeberang ke Dumai. Saya tidak pulang disambut dengan marhaban, dengan karpet merah. Saya berangkat ke Mesir, berangkat sendiri, balik ke kampung pun balik sendiri. Saya tidak dikirim oleh Pemda, saya tidak dikasih duit oleh lembaga manapun. Mungkin itulah yang membuat, andailah dulu saya diberangkatkan Pemda, pulang disambut Pemda, mungkin lubang hidung saya sudah sebesar terowongan Mina. Balik ke kampung saya, ke kebun sawit, orang tua punya memupuk sawit, ikut memanen, mengutip rondo. Lalu kemudian kata mendiang Omak, ini kau kan S2, pergilah kau ke Pekanbaru mengajar-ngajar. Ada tes dosen, ikut saya tes. Mengajar saya di kampus YIN. Subuh saya ngisi pengajian di Masjid Akramun Nas Undri. Banyak lagi tiangnya dari orangnya Pak Tanjung. Saya bukan orang yang disanjung-sanjung, yang dimulia-muliakan orang. Ceramah saya di salah satu kantor dinas di Pekanbaru. Duduk saya di samping. Begini kaki pejabat itu ke muka saya. Sampai sekarang ingat saya. Saya tak dendam, ingat aja. Inilah kakinya ke muka saya. Undangan saya tempat orang meninggal dunia. Pas giliran salaman, pejabat beliau. Pas giliran salaman, pas saya di ujung, pas saya pula tak disalami. Kawan saya sebelah ini dari Kalimantan, ditanya saya, kenapa kau tak disalaminya? Kan malu kita, kawan kita dari Kalimantan datang, pas di muka dia pula kita tadi. Kata saya, mungkin dia udah tua tak ingatnya saya. Jadi saya bukan orang yang dielu-elukan, orang yang dibangga-banggakan. Jadi kalau hari ini saya datang ke tempat orang-orang yang kenal saya lama, itu berarti dia sudah berbuat baik, bertanam budi ke saya. Saya antaranya Haji Faisal. Saya datang kemari ini, belum lagi orang kenal saya. Saya datang ke rumah ini, tak ada orang rumah ini mau mendengar pengajian saya. Sampailah akhirnya penuh Bukit Gelanggang. Makanya ketika orang Dumai, tolonglah Ustaz dukung Haji Faisal, tolonglah buatkan video. Saya bilang kalian tak kenal sama saya. Nanti tengok nanti kita buat dukungan yang pasti. Jadi saya bukan anak pejabat, saya bukan anak ulama, saya tidak dimulia-muliakan orang. Kebetulan saya ceramah saya direkam, diusir di beberapa tempat, viral. Itulah cuma Pak Tanjung, tak ada kelebihan apa-apa. Jadi kalau Pak Tanjung bertanya, apalah, tak ada apa-apa Pak Tanjung. Kita berbuat, saya memahami posisi yang ada sekarang ini, viral kata orang, bagaimana memviralkan orang-orang baik. Makanya kalau ada sekolah yang perlu dipiralkan, saya viralkan pakai endorse. Ada oma-oma membuat keripik, tolonglah Ustaz jualkan keripik ini, belilah keripik ini, hubungi nomor berikut ini.
Nah, ada orang bangun pesantren, tak ada orang mau mendaftarkan anaknya, saya endorse. Ada orang mau jadi wali kota, minta endorse, saya endorse. Sudah saya endorse, tak jadi juga, tak salah saya lagi. Salah pengurus masjid. Kenapa tak dikuncinya jamaah? Kenapa sampai kebobolan dia jamaah itu berpindah ke lain hati? Inilah yang kita lakukan sekarang. Mudah-mudahan yang saya lakukan, yang Pak Tanjung lakukan, yang Haji Faisal, Pak Amris lakukan, semuanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pertanyaan saya pada Pak Ustadz adalah yang kita ketahui sekarang banyak terjadi mungkin penghinaan terhadap ulama, mungkin fitnah-fitnah terhadap ulama gitu. Nah, di sini saya tanyakan bagaimana kiranya sebagai pemimpin, insya Allah Pak Faisal menjadi wali kota nanti, bagaimana agar penghinaan atau fitnah terhadap ulama ini tidak terjadi di kota Dumai gitu. Yang seperti kita tahu, mungkin di Dumai masih aman dari hal-hal seperti itu gitu. Nah, pertanyaan saya pada Bapak Ustadz, bagaimana cara meyakinkan kepada pemimpin nanti atau pada Pak Faisal sebagai wali kota nanti agar tidak terjadi fitnah terhadap ulama, khususnya di kota Dumai, dan kita tidak mengesampingkan agama yang lain, kita tetap menghormati agama-agama lain serta tokoh-tokoh agama lainnya. Pimpinan tertinggi ulil amri di kota Dumai dalam aspek politik adalah wali kota, wakil wali kota. Polisinya Kapolresta, tentaranya apa tentaranya? Dandim, Kodim, Dandim. Bagian ulamanya ketua MUI, adatnya ketua LAM. Jadi duduklah 5 orang ini, wali kota, Kapolresta, Kodim, ketua MUI, ketua LAM. Siapapun yang menghina tokoh agama, alim ulama, sepakatlah mereka berlima mengambil tindakan, tunjukkan bukti. Jadi kalau ada satu orang menghina-hina, langsung ada tindakan, diviralkan. Kenapa sekarang ini enak aja orang mengejek-ejek ulama? Karena tak ada tindakan, dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Karena dia lawan politik. Dibiarkan aja kan lawan politik. Dan yang menghina itu malah dibiayai, dikasih duit. Mereka ini kan buzzer. Buzzer mereka. Buzzer itu adalah influencer, alat untuk menyerang dari medsos. Karena kalau menyerang langsung tak bisa. Macam mana orang mau menyerang saya langsung? Tak bisa. Bagaimana cara menyerang saya? Melalui medsos, melalui buzzer, dan tak bisa ditangkap dia. Ada protek, ada perlindungan. Oke, secara nasional kita tak bisa, karena ini politiknya politik nasional. Tapi untuk kota Dumai, nah itu tadi 5 orang itu mesti duduk bersama. Siapa saja yang mengacau kota Dumai, maka 5 orang ini mesti ambil tindakan. Pengurus-pengurus masjid juga bersikap. Karena ujung tombaknya adalah masyarakat. Di atas masyarakat pengurus masjid. Pengurus masjidlah orang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dari mulai imamnya, khotibnya, penceramahnya, itu semua terkait dengan pengurus masjid. Kalau pengurus masjid setuju, jadi. Kalau tak setuju, tak jadi. Kenapa Ustaz tahu? Saya ketua masjid. Saya ketua masjid. Ustaz ini jangan undang. Ustaz ini jangan undang. Ini jangan maju jadi imam. Saya mengatur semua. Jadi mesti ada tindakan. Ini terkait dengan pelecehan terhadap simbol-simbol agama. Adapun terkait tentang amar ma'ruf nahi mungkar dengan kekuasaan, dengan ceramah saya menyampaikan. Tapi ada amar ma'ruf nahi mungkar yang lebih sampai, yaitu man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu bi yadihi, merubah dengan tangan. Dengan tangan itu kekuasaan. Haji Faisal ingin merubah Faisal Amris dengan kekuasaan. Mudah-mudahan Allah menolong mereka.